Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang dulu pernah saya bahas secara monolog. Nah, kejadian ini sebelum pemilu presiden. Nah, cuman saya nggak menyangka apa yang saya bicarakan pada waktu saya bermonolog, hal ini berlanjut sampai saat ini. Padahal pemilu sudah usai ya. Yang maksud saya ini pemilu presiden. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran nih apa yang ingin kita bahas, dan mudah-mudahan setelah pembicaraan ini berakhir, teman-teman bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Oke, Pak Afi, apa yang ingin kita bahas, Pak? Baik Pak, ini berita sudah beberapa hari sih, tapi cukup menarik dan menggelitik gitu. Jadi kan lagi ada rame soal makan gratis ya, makan bergizi gratis. Dan kemarin sempat rame juga gara-gara ada seorang influencer yang ngamuk-ngamuk ya, ngomong PA, PA gitu. Akhirnya dia minta maaf ya, kayaknya nggak minta maaf ya, cuman ngakui dia bahwa dia salah gitu. Ya dia cukup berpengaruh lah influencer itu, saya nggak usah sebut namanya. Nah tapi terlepas dari itu semua, dari hiruk pikuk itu, ternyata ada yang demo Pak. Jadi ini saya dapat berita dari beberapa media online, tapi yang sekarang saya pegang ini dari tribunmuria.com. Siswa di Papua demo tolak program makan bergizi gratis atau yang disingkat MBG. Jadi siswa di Papua demo tolak program MBG. Nah terus ini kalau saya lagi tambahin lagi, aksi unjuk rasa ratusan siswa menolak makan bergizi gratis dan menuntut pendidikan gratis terjadi di Yahukimo, Papua Pegunungan pada Senin tanggal 3 Februari. Nah, ini beritanya bisa ya setiap orang di Sobat Beyond Education bisa googling sendiri atau mungkin juga udah pernah dengar. Tapi yang menurut saya menarik adalah padahal di Papua itu masih banyak orang yang kurang gizi juga, Pak. Gitu. Pegunungan itu menarik buat saya. Kenapa? Dikasih program makan bergizi gratis, mereka malah menolak. Mereka lebih memilih, katanya sih kalau di sini tulisannya, ditulisnya mereka lebih memilih pendidikan gratis. Atau kalau saya simpulkan kira-kira begini, kita bikin sebuah pertanyaan gitu ya, mana yang lebih baik? Program makan gratis atau pendidikan berkualitas? Dalam kurung kalau bisa gratis gitu. Nah gimana Pak? Itu mungkin yang bisa kita bahas sekarang. Ya benar Pak, ini kan sudah pernah saya bahas sebelumnya ya di monolog, malahan udah tahun lalu lah saya bahas. Karena saya bingung aja sama pemerintah, apalagi kalau lagi kampanye Pak ya. Kita tuh senangnya membuat sesuatu yang kayak nggak dipikir secara dalam gitu Pak. Kita kenapa? Nggak di-riset dulu gitu ya? Iya, nggak di-riset dulu. Kita mengeluarkan sebuah statement itu nggak tahu kenapa. Apakah karena kita hanya mencari popularitas agar ya masyarakat jadi terharu sama kita, atau ada agenda yang lain yang mana gitu. Nah, di sini saya melihat kalau saja kita mengeluarkan sebuah statement dikarenakan kita hanya ingin mencari popularitas, apalagi hanya sekedar pencitraan, ya jadinya begini Pak. Kita nggak mencoba gitu, menelaah masalah apa sih yang sebenarnya yang terjadi di negeri ini. Hal apa saja sih yang sangat urgent yang perlu kita benahi? Prioritas. Ya, ini skala prioritas lah. Nah, tetapi kan itu membutuhkan riset yang mendalam, Pak. Bukan hanya sekedar kita melontarkan sebuah statement yang tanpa kita pikir secara komprehensif. Nah, akhirnya ya bayangin, Pak ya, ini sebuah desa ya? Pegunungan. Di Papua ya, di pegunungan lagi. Memang di situ rawan konflik dibilangnya. Jadi mungkin ada faktor politis. Tapi anggaplah kita bawa ini menjadi sebuah fait accompli. Maksudnya menjadi sebuah mana yang lebih darurat sebetulnya? Makan gratis atau pendidikan berkualitas di dalam kurung kalau bisa gratis gitu. Enggak, maksudnya begini Pak. Kalau di area pegunungan aja ya, apalagi ini di Papua yang kita suka menganggap sebelah mata lah Pak.
wah, orang Papua tuh banyak yang misalnya ya kurang berpendidikan lah atau apalah, yang istilahnya ya mungkin dia sedikit terbelakang. Ya ini kan kita sudah nggak heran Pak ya, konflik di Papua ini udah berlangsung tuh bertahun-tahun lamanya, Puluhan mereka tahun. tuh sangat ingin merdeka. Ya kenapa sih Pak kalau sebuah daerah itu sangat ingin merdeka, kan pasti ada penyebabnya. Dan ujung-ujungnya ya kesejahteraan lagi. Hmm. Kalau mereka sejahtera, ngapain mereka minta merdeka, Pak? Iya, kalau mereka senang dan dibikin baik lah ininya keadaannya Iya, gitu. benar. Nah, terus dengan makan siang gratis ini kan saya jadi bingung juga, Pak. Kok orang-orang yang di daerah pegunungan aja bisa memberikan suatu deklarasi bahwa bukan ini yang mereka butuhkan. Hmm. Mereka lebih membutuhkan pendidikan. Iya. Kan kita selama ini merasa bahwa wah ini orang Papua kayak butuh makan siang gratis banget gitu dibandingkan orang-orang di Jawa misalnya yang lebih ya sejahtera lah mungkin. Nah, tetapi kan hal ini ternyata dibantah oleh mereka langsung, Pak. Jangan kita ngomong politik lah. Ya, ini kan demo yang dilakukan oleh masyarakat ya. Siswa. Siswa ini siswa lagi, bukan orang tua. Berarti kan siswanya udah di Papua nih sangat pandai, Pak. Cerdas itu mereka ya. Cerdas, Pak. Bisa memilah-milih mana nih yang penting, mana yang nggak penting. Masa pemerintah di pusat kalah, Pak, sama siswa di pedalaman? Nah, berarti kan ada yang salah nih dengan cara kita berpikir. Saya waktu baca berita itu pertama kali, Pak, saya hanya tersenyum miris, Pak. Jadi ini nih istilahnya program yang dibangga-banggakan oleh pemerintah pusat. Kalau Ya. cuman ngasih makan gratis mah nggak usah level pemerintah, level kelurahan juga bisa ya. Benar, Pak. Malah seharusnya tiap sekolah lah, Pak, yang mengelola makan siang gratis ini. Ya, agar mereka bisa memberdayakan misalnya masyarakat setempat. Iya. Nggak usah istilahnya terpusatkan. Ya, apalagi kan dengan banyak kasus, Pak ya, yang komplain dengan makan siang gratis ini katanya makanannya nggak enak lah, makanannya kayak nggak niat mau ngasih ke mereka lah, Vendornya nggak dibayar. vendor nggak dibayar. Bagaimana? Kan berarti begitu banyak masalah, Pak. Jangan bilang ini ya, ini kan baru uji coba, baru di awal-awal. Ya masa sih sekelas pemerintah gitu loh. Kalau kita mengadakan suatu program itu kayak ala kadarnya, kayak tanpa riset yang begitu mendalam. Jadi ya ini, Pak, kalau bukan pemerintah, misalnya hanya IO lah yang mengadakan hal ini, mungkin banyak orang yang akan merasa memaklumkan. Nah, tapi kalau sekelas pemerintah, Pak, bikin program unggulan kayak begini, terus banyak yang komplain, ini baru di awal, udah banyak yang komplain, berarti kan ada yang salah, Pak, dengan cara kita membuat program. Jadi nggak heran, Pak, kalau misalnya kalau kejadian kayak begini ya terus berulang, ya akhirnya kan ada yang salah, Pak, dengan cara kita menyelesaikan suatu masalah. Nah, makanya yang waktu di monolog itu saya bilang sebenarnya masalahnya tadi bukan masalah makan siang gratis, Pak. Yang paling utama, Pak ya, kalau menurut saya masalah utama di negeri ini itu korupsi, Pak. Ya, itu dulu dibenahin deh. Kalau ini nggak dibenahin, mau bikin program apa aja, udah amburadul. Program makan siang gratis bisa dikorup juga. Nah itu, Pak. Ya, jadi masalah korupsi, Pak, yang Ajang paling korupsi urgent. anggaran ya. Ya. Terus kedua, masalah apa? Masalah ekonomi. Iya. Ya coba lihat sekarang, banyak PHK, Pak. Ekonomi kayak nggak jalan, kayak jalan di tempat. Orang-orang yang kerja di pemerintah sih ya enak banget, tinggal naikin pajak. Ya tapi bagaimana masyarakat kecil? Ya. Kok mereka sampai kesulitan gitu untuk mencari makan aja? UKM aja dipersulit, Pak. Iya, benar. Nah, terus yang ketiga, masalah pendidikan, Pak. Jadi kok 3 masalah ini aja, Pak, diselesaikan. Masalah korupsi diselesaikan, ya. Masalah ekonomi diselesaikan dengan serius. Terus masalah pendidikan diselesaikan dengan serius. Insya Allah, Pak, kita jadi negara maju.